Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Berita kematian menyedihkan Dewa Naga Abu telah menyebar jauh dan luas, dan pembalasan dendam dari alam Dewa Naga pasti akan tiba dengan sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, mereka sangat yakin bahwa Yun Ce akan menolak menambahkan dua musuh kuat ke dalam daftarnya. Karena itu, mereka cukup yakin bahwa negosiasi mereka dengan Yun Ce akan berjalan lancar. Tapi mereka tidak pernah membayangkan itu. Apa yang menunggu mereka bukanlah jawaban Yun Ce, tapi tawa liar dan melengking yang menembus udara. Orang yang mulai tertawa terbahak-bahak sebenarnya adalah Chang Xitian. Otot-otot di wajahnya bergetar hebat, seolah dia sedang menyaksikan lelucon paling konyol dan menyedihkan di seluruh alam semesta. Chang Xitian, rasa malu dan ketakutan mereka yang tak terbatas berubah menjadi kemarahan saat Kaisar Dewa Mikro Ungu menggeram padanya dengan gigi terkatup. Di mana anjing gila yang tidak tahu malu dan tidak bermoral sepertimu menemukan cara untuk tertawa saat ini? Hahaha. Chang Xitian menekankan tangannya ke perutnya saat tubuhnya berayun maju mundur. Tawanya akhirnya mereda setelah beberapa saat berlalu. Dia tanpa tergesa-gesa menoleh untuk memberikan pandangan kasihan pada Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu sambil berkata, "Sungguh luar biasa, kita lebih baik mati daripada menyerah. Sungguh pertunjukan yang luar biasa dari tulang kebanggaan dan pantang menyerah Anda." Cek. Chang Xitian menggelengkan kepalanya sambil mendecakkan lidahnya ke arah sesama Kaisar Dewa. Setelah itu, senyum yang sangat menghina perlahan-lahan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kaisar Dewa Xuanyuan, Kaisar Dewa Mikro Ungu, saya tahu bahwa Anda berdua telah menjadi Kaisar Dewa selama lebih dari 20 milenia, tetapi otak Anda belum berhenti berkembang. Intinya hilang ingatan ya. Anda tidak mungkin begitu cepat melupakan orang yang benar-benar menyelamatkan alam dewa, bukan? Terlebih lagi, apakah kamu juga lupa dengan raut wajahmu ketika seluruh alam dewa mengejar Master Iblis di masa lalu?" Raut wajah kedua Kaisar Dewa sedikit berubah pada saat bersamaan. Kesediaanmu untuk mati daripada menyerah, dan tulangmu yang sombong dan pantang menyerah, mungkin merupakan tindakan yang cukup baik untuk menakut-nakuti semua petani yang menyedihkan itu, tapi mencoba menggunakannya untuk menakut-nakuti Tuan Iblis itu menyedihkan dan konyol. Itu tidak lebih dari tindakan menyedihkan yang dilakukan oleh badut paling menggelikan di dunia. Hahaha. Oh, tidak, lanjut Chang Xitian. Sekarang, hampir semua orang di wilayah ilahi selatan mengetahui kebenaran tentang guru iblis yang menyelamatkan dunia. Jadi mungkin bahkan para petani ini menganggap ini tidak lebih dari pertunjukan sirkus yang dilakukan oleh dua badut. Tidak disangka kamu benar-benar berani berbicara dengan Tuan Iblis. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Hahaha. Chang Xitian. Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu mengatupkan gigi mereka cukup keras hingga mematahkannya. Suara mereka bergetar hebat saat mata mereka dipenuhi amarah, namun, tidak satu pun dari mereka dapat menyangkal bahwa kata-kata Chang Xitian telah menusuk jiwa mereka seperti jarum beracun. Semua Kaisar Dewa memilih untuk menyembunyikan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Saat Yun Ce mengekspos energi kegelapannya yang dalam, mereka juga menggunakan alasan yang sama untuk mencoba menyingkirkannya. Mereka telah mendorong penyelamat alam semesta ini hingga tidak bisa kembali lagi, dan mereka bahkan telah menghancurkan kampung halamannya dan segalanya yang dia punya.
Semua pengkhianatan di dunia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan terhadap Yun Che benar-benar bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan kebenaran, dan mereka sangat menyadari hal itu. Akibatnya, mereka benar-benar tidak punya cara untuk membantah perkataan Chang Xitian, tidak peduli betapa marah atau marahnya mereka. Di depan Yun Che, mereka benar-benar tidak punya hak untuk membicarakan hal-hal seperti kehormatan atau martabat. Pada saat ini, tulang kebanggaan dan pantang menyerah, serta keinginan mereka untuk mati daripada menyerah, benar-benar terlihat sangat konyol. Yun Che hanya memunggungi mereka. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat lagi Kaisar Dewa Xuan Yuan atau Kaisar Dewa Mikro Ungu. Dia hanya mengucapkan satu kata dingin dan tanpa ampun setelahnya. Ekspresi tiga leluhur Yama berubah menjadi kegembiraan yang mengerikan ketika dia memberikan perintah itu ketika kekuatan yang menekan Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu meningkat secara dramatis. Pada saat inilah Chang Xitian memilih untuk berbicara sekali lagi. Dia menatap kagum pada ekspresi jelek yang terlihat di wajah sesama Kaisar Dewa sebelum dia berkata dengan suara lesu dan santai, Kaisar Dewa Xuan Yuan, Kaisar Dewa Mikro Ungu. Kalian berdua sudah tua, jadi tidak mengherankan jika kalian sudah menjadi tuli. Karena sepertinya kamu tidak mendengar peringatanku karena itu, aku akan dengan senang hati mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kamu menjadi musuh alam Dewa Naga, bahkan hasil terburuk yang mungkin terjadi akan berakhir dengan mereka melumpuhkan kultivasimu dan melucuti mahkotamu. Tentu saja, garis keturunanmu harus memiliki lambang dosa dan rasa malu, tetapi kedok kebenaran mereka akan mencegah mereka untuk melenyapkanmu begitu saja dari muka bumi ini. Mengenai hal yang disebut rasa malu, ada banyak metode untuk menghilangkannya secara perlahan. Kami juga punya lebih dari cukup waktu untuk melakukannya. Tidak peduli seberapa besar aib yang harus diderita garis keturunan kita, kita pasti akan bangkit kembali selama kita masih memiliki kekuatan ilahi ini. Namun, jika kamu menjadi musuh Tuan Iblis, Chang Xitian mengulurkan tangan untuk menunjuk reruntuhan di bawahnya. Jika mata kuno Anda belum menjadi buta, ada contoh sempurna tepat di depan Anda. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih banyak tentang wilayah ilahi selatan dan para kaisar dewa selain Chang Xitian. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang temperamen dan titik lemah Kaisar Dewa Xuan Yuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Tentu saja, hal-hal seperti kelemahan tidak benar-benar ada pada orang-orang yang telah naik pangkat Kaisar Dewa. Namun, kelemahan sekecil apapun akan terlihat dan diperbesar sepenuhnya ketika seseorang dihadapkan pada ancaman mematikan, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Kehancuran wilayah mereka, ini adalah gagasan yang tidak pernah terlintas di benak Kaisar Dewa manapun. Itu hanyalah sebuah peristiwa absurd yang tidak akan pernah terjadi. Namun, kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa musibah ini memang bisa saja terjadi. Nyatanya, musibah itu baru saja terjadi lagi di depan mata mereka. Alam Dewa Laut Selatan, alam yang jauh lebih kuat dari alam mereka, masih diselimuti oleh asap yang melahap segalanya. Pada saat ini, setiap rambut di tubuh kedua kaisar dewa yang malang itu berdiri tegak ketika mereka merasakan setiap saraf di tubuh mereka kejang hebat. Mereka semua secara tidak sadar menampik kemungkinan terjadinya musibah seperti itu karena belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Master Iblis Yun Che berbeda. Dia tidak termotivasi oleh penaklukan atau penjarahan. Dia tidak bertindak untuk memajukan ambisinya atau untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan orang lain. Hanya balas dendam yang menggerakkan dia. Terlebih lagi, ini bukanlah balas dendam biasa.
Itu adalah pembalasan yang paling mengerikan dan kejam, tanpa rasa kasihan, kasih sayang, dan belas kasihan. Bernegosiasi dengan Tuan Iblis, itu hanyalah khayalan bodoh. Hanya ada dua pilihan, merendahkan diri di hadapannya atau mati, dan bahkan fakta bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memilih tampak seperti suatu bentuk belas kasihan. Wajah Kaisar Dewa Xuanyuan perlahan berubah dari merah menjadi pucat keunguan. Bibirnya bergetar tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, dan dia merasa seolah seluruh tulang punggungnya terkunci di neraka yang sedingin es saat hawa dingin yang menusuk jiwa perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Simbol-simbol hitam yang mengerikan mulai meledak di udara saat mereka perlahan-lahan mendekati dua Kaisar Dewa Agung. Kata-kata Chang Xitian benar-benar membuat bingung kedua Kaisar Dewa, membuat pertahanan mereka berantakan. Master Iblis, darah mengalir dari sudut mulut Kaisar Dewa Mikro Ungu saat dia menggumamkan kata-kata itu dengan gigi terkatuk. Meskipun kami salah saat itu, kami tidak melakukan apapun yang menimbulkan kebencian seperti itu. Apakah Anda benar-benar ingin untuk mengambil tindakan sejauh ini? Chang Xitian, kata Yunce dengan suara bosan, jika kamu ingin menjadi anjing setiaku, maka kamu harus membuktikan nilaimu. Chang Xitian bahkan tidak membutuhkan bisikan Yunce. Ia segera melangkah ke depan dan berkata, membunuh Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu di sini akan segera menjerumuskan alam dewa mereka ke dalam kekacauan. Mereka akan dilanda kepanikan, kurangnya kepemimpinan yang jelas, dan bahkan perebutan suksesi. Dengan demikian, kita bahkan tidak perlu merepotkan Guru Iblis dan tiga leluhur Yama. Saya memiliki keyakinan penuh bahwa saya akan mampu menghancurkan salah satu kerajaan ini sepenuhnya hanya dengan bantuan Kaisar Yama dan pasukannya. Chang Xitian, kamu. Chang Xitian mengabaikan tatapan gelap dan mematikan dari Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu sambil terus berbicara dengan suara tenang, namun, meskipun Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu telah melakukan dosa besar, dosa mereka tidak seberat itu, sebagai milik alam Dewa Laut Selatan. Lebih jauh lagi, mengingat pemahamanku tentang keduanya, aku tahu bahwa mereka tidaklah sebodoh itu. Mohon maafkan keberanian Xitian ini saat saya mengatakan ini, tapi saya meminta agar Guru Iblis memberi mereka dan kerajaan mereka satu kesempatan lagi. Wajah Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu menegang, tetapi otot di masing-masing rahang mereka masih bergerak-gerak liar. Yunce sekilas memandang ke arah Kaisar Dewa Xuanyuan dan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Setelah itu, dia menghela nafas pelan sebelum berbicara dengan suara rendah, kamu memiliki kesempatan untuk mengatakan satu hal lagi. Kata-kata lembut dan apatis itu sepertinya mirip dengan tindakan seorang kaisar tertinggi yang menunjukkan rasa kasihan kepada dua petani paling celaka di dunia. Tiga leluhur Yama menarik sedikit kekuatan mereka, mengurangi tekanan di sekitar dua Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Mikro Ungu mengepalkan tangannya. Ketika dia memikirkan kehidupan yang dia jalani sebagai seorang Kaisar Dewa dan nenek moyang dari garis keturunannya, dia mengertakkan giginya dengan keras, sorot matanya berubah menjadi sangat jahat. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan aura Kaisar Dewa Xuanyuan dengan cepat melemah dan surut. Bagus. Kaisar Dewa Xuanyuan memejamkan kedua matanya dan berbicara dengan suara yang sangat lembut, jika Guru Iblis mau memperlakukan alam Xuanyuan dengan baik, garis keturunan Xuanyuan bersumpah untuk melayani Guru Iblis. Kehancuran wilayahnya terlalu membebani pikirannya. Itu adalah sesuatu yang menekan semua pemikiran lain, melampaui semua prioritas lainnya, dan ini termasuk martabat dan kehormatannya sendiri sebagai seorang Kaisar Dewa.
Bahkan seseorang seperti Qianye Fantian pergi mencari Yun Ce untuk berlutut di depannya, semua hanya untuk memastikan kelangsungan hidup kerajaan Brahma Monarch. Dia telah menggunakan kematiannya untuk membeli kehidupan di alam dewa, jadi mengapa dia, Kaisar Dewa Xuanyuan, tidak bisa melakukan hal yang sama? Martabat, tulang punggung yang angkuh dan tak tertekuk, latar belakang yang paling tangguh, dan bahkan lingkaran cahaya mesianis yang menyelamatkan alam semesta, semua itu bernilai lebih rendah daripada kotoran anjing di hadapan kelicikan dan kekuatan mutlak. Xuanyuan, kamu, apa yang kamu katakan? Kaisar Dewa Mikro Ungu berputar ke arah Kaisar Dewa Xuanyuan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hahaha, Kaisar Dewa Xuanyuan tertawa sedih. Setelah mengucapkan kata-kata yang menentukan itu, dia sekarang telah membereskan tempat tidur di mana dia akan berbaring. Ketegangan muncul di wajahnya saat dia menjawab, kita bisa memilih untuk menentangnya sampai akhir, tapi apa yang akan kita tuai mungkin adalah kehancuran total. Dari alam bintang dan garis keturunan kita, Chang Xitian benar sekali. Master Iblis bukanlah Raja Naga. Dia tidak akan menunjukkan kepada kita sedikit pun keadilan atau belas kasihan. Meskipun seluruh alam semesta akan mencemoohku karena memilih hidup dalam rasa malu, setidaknya hal itu akan menjaga keamanan alam Xuanyuan. Terlebih lagi, kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu telah terungkap ke seluruh alam semesta. Bahkan jika kita memilih untuk mati dalam pembangkangan, apakah kita masih mempunyai martabat yang tersisa untuk diperjuangkan? Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Dewa Xuanyuan menghela nafas panjang. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu kepada Kaisar Dewa Mikro Ungu, dia juga mengucapkannya pada dirinya sendiri. Saat dia melirik Yun Ce, hatinya dipenuhi ketakutan dan kesuraman yang tak terbatas. Sebelum kejadian hari ini, 4 kaisar dewa di selatan sangat yakin bahwa wilayah ilahi utara tidak memiliki peluang melawan wilayah ilahi barat. Namun, dia baru saja menyaksikan secara pribadi betapa menakutkannya Yun Ce dan bawahannya, dan mereka telah sepenuhnya membalikkan anggapan yang dia pegang sebelumnya dengan menghancurkan alam Dewa Laut Selatan dalam kurun waktu 1 hari. Namun, pukulan yang mematahkan punggung unta adalah pengkhianatan Chang Xitian yang cepat dan mutlak terhadap wilayah ilahi selatan. Hal itu akhirnya meyakinkan Kaisar Dewa Xuanyuan untuk menyerah. Pilihan yang bijaksana, kata Chang Xitian dengan senyum tipis di wajahnya. Xuanyuan, apakah kamu juga sudah gila? Tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu bergetar hebat sebelum dia berteriak dengan suara serak, kami memiliki warisan dewa sejati, dan mewarisi semua kemuliaan yang telah dikumpulkan nenek moyang kami selama ratusan ribu tahun terakhir. Sekalipun kita harus menemui akhir yang pahit dan penuh kekerasan, kita tidak boleh bertekuk lutut kepada orang lain. Bahkan praktisi terendah dari garis keturunan Mikro Ungu saya tidak takut mati, jadi mengapa Anda harus mempermalukan dan mempermalukan garis keturunan Xuanyuan sedemikian rupa? Kaisar Dewa Xuanyuan menutup matanya, tapi dia tidak menjawab. Pilihannya tidak ada hubungannya dengan ketakutan akan kematian. Alasan kehancuran Laut Selatan sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa ledakan meriam Dewa Laut Titanic terpantul kembali pada mereka. Kedua wilayah kita telah membangun sumber daya ratusan ribu tahun. Kami memiliki praktisi hebat yang tak terhitung jumlahnya. Kami tidak akan mudah dikalahkan oleh orang-orang ini. Faktanya, mereka mungkin akan dilanda murka alam Dewa Naga dan wilayah ilahi barat lainnya bahkan sebelum mereka mendekati alam kita. Pada saat itu, kamu akan menyeret seluruh alam Xuanyuan bersamamu dengan pilihan yang tidak dapat dibatalkan ini.
Kaisar Dewa Xuanyuan masih tidak mengatakan apa-apa. Kata yang bagus. Nada bicara Yun Ce penuh dengan pujian, namun bibirnya melengkung mengejek. Setelah itu, dia mengeluarkan perintah singkat, Kaisar Dewa Xuanyuan telah diampuni untuk saat ini. Adapun Kaisar Dewa Mikro Ungu, bunuh dia. Kaisar Dewa Xuanyuan segera merasakan tekanan di sekitarnya menghilang setelah guru iblis memberikan perintahnya. Lengannya jatuh ke samping dan ketegangan keluar dari seluruh tubuhnya. Keringat dingin mengucur di punggungnya seperti hujan dan membasahi tubuhnya dalam sekejap mata. Kekuatan tiga leluhur Yama langsung beralih ke Kaisar Dewa Mikro Ungu saja. Suara tulang yang sangat keras dan retak perlahan terdengar di udara. Ini adalah suara tulang Kaisar Dewa Mikro Ungu yang perlahan patah di bawah tekanan yang mengerikan itu. Bahkan Nan Wansheng tidak mampu melawan kekuatan gabungan dari tiga leluhur Yama, jadi peluang apa yang dimiliki Kaisar Dewa Mikro Ungu? Wajahnya menjadi seputih seprai saat pelindung energi di sekelilingnya mulai bergelombang dengan keras. Namun, matanya masih tetap tegas, dan cahaya ungu pekat mulai keluar dari matanya. Gemuruh memuakkan lainnya terdengar di udara saat dada Kaisar Dewa Mikro Ungu tenggelam. Darah mengucur dari ketujuh lubang di wajahnya dan cahaya ungu menyilaukan muncul dari matanya saat dia mengeluarkan raungan kesakitan yang sangat besar. Ha. Tampaknya langit di sekeliling mereka runtuh saat matahari ungu meledak menjadi kehidupan. Cahaya ungu langsung membanjiri area di sekitar mereka saat melepaskan kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia. Ia kemudian melanjutkan dengan paksa membuat lubang pada segel kekuatan Kaisar Dewa Mikro Ungu. Kaisar Dewa Mikro Ungu terhuyung keluar dari lubang yang telah dia buka, tapi iblis Yama lainnya langsung mengulurkan tangannya, melepaskan kekuatan. Kaisar Dewa Mikro Ungu segera merasakan kekuatan iblis Yama menekannya sekali lagi. Cahaya ungu ilahi tiba-tiba berputar di udara saat dengan keras merobek lubang di ruang angkasa dan menggeser Kaisar Dewa Mikro Ungu ke depan. Ini juga menghancurkan kekuatan iblis Yama yang menekannya. Namun, Kaisar Dewa Mikro Ungu tahu bahwa tidak ada peluang baginya untuk melakukan perlawanan dalam situasi ini. Dia bahkan tidak bisa menyeret korban untuk mati bersamanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Pada saat inilah Kaisar Dewa Mikro Ungu menunjukkan mengapa sebenarnya dia dianggap sebagai Kaisar Dewa. Kekuatan yang dia keluarkan dalam keputusasaan melampaui kekuatan lain yang pernah dia lepaskan sebelumnya, dan itu juga menunjukkan betapa kuatnya seorang Kaisar Dewa dari wilayah ilahi selatan. Dia dengan paksa telah keluar dari ruang tertutup yang diciptakan oleh tiga leluhur Yama dan semua iblis Yama sendirian. Meskipun ini hanya penangguhan hukuman sementara, prestasi ini saja sudah layak untuk dibanggakan ke seluruh alam semesta. Setelah dia melepaskan kekuatan yang telah melampaui batas kemampuannya, pandangan Kaisar Dewa Mikro Ungu kabur sesaat, tetapi tubuhnya terus bergerak maju. Dia mati-matian menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk melarikan diri ke selatan. Namun, sesosok tubuh kabur di depannya dan menembakkan telapak tangan yang terbuat dari energi yang terus tumbuh setiap saat. Persepsi spiritualnya memberitahunya bahwa serangan ini terdiri dari energi pedang yang sangat dia kenal. Kaisar Dewa Xuanyuan. Saat telapak tangan energi menghantam dada Kaisar Dewa Mikro Ungu, suara robekan yang sangat keras bergema di udara. Wajah Kaisar Dewa Xuanyuan dingin dan tanpa ekspresi. Bahkan tidak sedikit pun emosi yang terlihat darinya. Ketika telapak tangan energinya bertabrakan dengan Kaisar Dewa Mikro Ungu, energi pedang dalam jumlah tak terbatas telah melonjak ke tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu, tanpa ampun menghancurkannya.
Karena dia sudah membuat keputusan, dia, sebagai kaisar dewa kerajaan, akan menindaklanjutinya tanpa ragu-ragu. Dia telah memilih untuk berlutut di hadapan Yunce, oleh karena itu, kaisar dewa mikro ungu yang keras kepala dan pantang menyerah, seseorang yang baru saja menjadi saudara seperjuangannya beberapa saat yang lalu, telah menjadi objek yang sempurna untuk menunjukkan pengabdiannya. Bisa dibayangkan betapa besar kekuatan dan energi yang dikeluarkan Kaisar Dewa Mikro Ungu untuk melepaskan diri dari cangkang kekuatan yang dibentuk oleh tiga leluhur Yama dan Iblis Yama. Jika dia menerima serangan dalam keadaan seperti itu, dia bahkan tidak akan mampu bertahan melawannya, apalagi melancarkan serangan balik. Anda, Kaisar Dewa Mikro Ungu dengan lemah mengucapkan kata itu, tetapi tubuhnya sepertinya telah terpaku oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 100 jejak darah perlahan mengalir keluar dari tubuhnya saat cakar hantu Yantu dengan keras menebas punggungnya. Yan Tian Xiao dan Iblis Yama lainnya langsung menyusul juga, dan kekuatan yang mereka keluarkan dengan kuat menekan gerakannya dan kekuatan yang akan meledak keluar dari dirinya sekali lagi. Kali ini, Kaisar Dewa Mikro Ungu tidak melawan. Sepertinya dia sudah menerima nasibnya. Dia berbalik untuk menatap Kaisar Dewa Suanyuan dengan mata kosong dan lesu. Tidak ada rasa kecewa atau cibiran. Mungkin, dia sudah menduga serangan mendadak Kaisar Dewa Suanyuan, sejak dia berlutut di hadapan Yunce. Suanyuan, dengarkan di sini. Suara Kaisar Dewa Mikro Ungu menjadi serak. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan tentang pilihan yang baru saja kamu buat, tapi aku tidak akan pernah menjadi budak iblis. Biarpun itu mengakibatkan punahnya garis keturunan Mikro Ungu. Dia dengan ganas berbalik menghadap Yunce, matanya mengebor lubang ke tubuhnya saat dia melanjutkan, Yunce, karena kamu telah memilih untuk menjadikan ini perjuangan hidup dan mati, kamu sebaiknya bersiap-siap. Alam mikro unguku pasti akan mewarnaimu dengan darahmu saat kita bertarung sampai mati. Hehehe, hahaha. Tawa liar Chang Sitian bergema di udara sekali lagi. Dia menggelengkan kepalanya dengan mengejek sambil mengejek Kaisar Dewa Mikro Ungu. Kaisar Dewa Mikro Ungu sayangku, tak kusangka kau masih begitu naif bahkan setelah menjadi Kaisar Dewa selama 20.000 tahun. Berjuang, dicelup dalam darah. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa alam Mikro Ungu Anda akan mampu melakukan hal-hal itu? Alis Kaisar Dewa Mikro Ungu tiba-tiba berkerut. Iblis di utara mempunyai kebencian selama hampir 1 juta tahun terhadap kita. Masing-masing dari mereka tidak sabar untuk menyerahkan hidupnya dalam perjuangan besar melawan wilayah ilahi lainnya. Namun, alam Mikro Ungu telah menikmati kedamaian dan kemakmuran selama lebih dari 700.000 tahun sebagai salah satu kerajaan yang diagungkan. Generasi Anda, generasi sebelum Anda, generasi sebelum generasi sebelumnya, tidak ada seorang pun di antara Anda yang pernah mengalami kesulitan yang nyata, apalagi bencana dan krisis sebesar ini. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa respons pertama mereka adalah melawan ketika iblis datang memanggil? Apakah kamu begitu yakin mereka tidak akan panik dan berantakan? Bahkan wilayah ilahi timur, sekuat apapun, dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran berturut-turut. Pada akhirnya, Realm King yang tersisa bergegas untuk menjadi orang pertama yang berlutut di hadapan Yunce dan bersumpah setia padanya. Apakah Kaisar Dewa Mikro Ungu berpikir bahwa wilayah ilahi selatan kita akan melakukan jauh lebih baik? Kaisar Dewa Mikro Ungu mendengus dingin dan menghina. Dan apakah kamu mengatakan itu, kamu memilih kematian? Cek-cek, senyuman dingin dan menyeramkan muncul di wajah Chang Sitian saat dia berbalik ke arah Yunce dan membungkuk. Tuan Iblis,
alam laut dalam 10 arah terletak sangat dekat dengan alam mikro ungu, jadi saya sangat mengenal mereka. Garis keturunan mikro ungu memiliki jenis energi vital dan esensi darah yang sangat unik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan kekuatan orang lain. Oleh karena itu, mereka sangat cocok digunakan untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Meskipun Anda mungkin merasa senang atas kehancuran mereka, hal itu akan sangat sia-sia. Jika si Tian ini berani menyarankan, Anda harus menjaga mereka sebagai barang bergerak daripada membunuhnya. Setelah Anda menginjak-injak alam mikro ungu, kumpulkan semua anggota garis keturunan mikro ungu dan kembang biakkan mereka seperti ternak. Laki-laki dapat dijadikan budak sedangkan perempuan dapat dijadikan selir. Mereka akan dapat menggunakan energi vital mikro ungu untuk meningkatkan kekuatan Master Iblis dan Iblis di bawah komandomu. Hal ini tidak hanya memberi Anda keuntungan yang besar, tetapi juga dapat menimbulkan rasa syukur dan kesetiaan pada anggota klan mikro ungu yang awalnya takut mati. Mereka kemudian akan memuji dan memuja Guru Iblis sepanjang masa karena kemurahan hati yang telah Anda tunjukkan kepada mereka. Dengan demikian, garis keturunan mikro ungu akan diubah dari klan kerajaan menjadi klan yang diperbudak iblis hanya dalam kurun waktu beberapa generasi, dan ini akan berlanjut sepanjang masa. Lagi pula, tidak ada yang lebih mudah untuk dikembangbiakkan selain menjadi budak di dunia ini. Alisian Tian Xiao dan para iblis Yama lainnya berkedut mendengar gagasan itu. Bahkan mereka, anggota alam Yama yang sangat membenci praktisi dari wilayah ilahi selatan, merasakan getaran di punggungnya saat ini. Kepala Kaisar Dewa Mikro Ungu tersentak ketika mendengar kata-kata itu. Ekspresi mengerikan muncul di wajah orang yang menolak menyerah 1 inci pun. Pupil matanya menyempit hingga batasnya saat retakan cahaya ungu mulai muncul di dalamnya. Qianye Wugu menatap Chang Xitian dengan dalam dan terukur, lalu perlahan menutup matanya. Chang Xitian berhasil menilai situasi dengan cepat dan mencari tahu tindakan apa yang paling menguntungkan dan merugikan baginya. Sebagai Kaisar Dewa Wilayah Ilahi Selatan, dia tidak hanya berpindah pihak, tapi dia melakukannya dengan cara yang lengkap dan tidak dapat didamaikan. Faktanya, dia sangat tidak bermoral dan tidak bermoral dalam membuktikan kegunaan dan kesetiaannya kepada Yun Ce. Jika dia mampu melakukan hal seperti itu, ini juga berarti bahwa dia juga akan menjadi orang pertama yang mengkhianati Yun Ce jika dia kalah perang melawan wilayah ilahi barat atau bertemu dengan kekuatan yang dapat sepenuhnya menekannya. Selain itu, kemungkinan besar dia akan menikam Yun Ce dari belakang dengan cara yang paling berbisa dan berbahaya sebagai hadiah perpisahan. Yun Ce mengangkat kedua alisnya, seolah dia tertarik. Sebelum dia menjawab dengan suara tenang, itu bukan saran yang buruk. Chang Xitian, karena Anda sangat akrab dengan alam mikro ungu, saya serahkan kepada Anda untuk bertanggung jawab atas hal ini. Chang Xitian tampak seolah-olah kehormatan tertinggi telah dianugerahkan kepadanya saat dia dengan cepat membungkuk dan berkata, saya tidak akan mengecewakan Tuan Iblis. Yun Ce menoleh untuk melihat Kaisar Dewa Mikro Ungu, yang wajahnya berubah pucat seperti mayat. Ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya saat dia berkata, mengapa orang bodoh ini masih hidup? Apakah kalian para hantu tua menjadi tuli atau semacamnya? 3 leluhur Yama praktis melompat ketakutan saat mereka melepaskan kekuatan iblis Yama mereka dalam kepanikan dan ketakutan. Ribuan bekas luka hitam terkoyak di udara kosong di sekitar Kaisar Dewa Mikro Ungu saat tubuh Kaisar Dewanya ditebas dengan kejam oleh serangan tanpa ampun itu. Tubuhnya mulai membungkuk dan memelintir, dan jika itu adalah guru ilahi biasa yang menerima serangan itu,
mereka pasti sudah terkoyak-koyak oleh kekuatan mengerikan yang tiada taraf dari 3 leluhur Yama. Tunggu sebentar, mohon tunggu sebentar. Dia mulai berjuang mati-matian sambil berteriak dengan suara serak. Tuan Iblis, saya bersedia bersumpah setia, saya mohon, tolong ampuni garis keturunan mikro ungu, mohon ampuni garis keturunan mikro ungu, saya bersedia, bahkan memberikan nyawa saya demi tujuan Anda, Keyakinan Kaisar Dewa Mikro Ungu, sesuatu yang berdiri kokoh di hadapan kekuatan wilayah ilahi utara dan ancaman kehancuran wilayahnya, telah dengan mudah dihancurkan oleh beberapa kata dari Chang Xitian. Yunce sudah menjadi cukup kejam, tapi dia masih kehilangan sebagian racunnya, setidaknya, dia tidak berbisa seperti Chang Xitian. Sudah terlambat, jawab Yunce dengan suara berat penuh rasa jijik. Kerangka Kaisar Dewa Mikro Ungu perlahan-lahan dihancurkan saat tubuhnya terkikis di bawah serangan energi iblis 3 leluhur Yama. Cahaya ungu yang memancar dari tubuhnya bergetar dan bergetar saat dia berjuang mati-matian, tapi dia menghabiskan sebagian besar energinya memanggil Yunce. Tuan Iblis, alam mikro ungu bersumpah setia padamu yang akan bertahan selamanya. Garis keturunan mikro ungu, memiliki anggota yang berguna bagimu, aku mohon padamu, kumohon, tolong selamatkan alam mikro ungu, aku mohon pada Tuan Iblis, Saat kekuatan leluhur Yama terus menggerogoti tubuhnya, ratapan Kaisar Dewa Mikro Ungu mulai semakin dipenuhi dengan kesengsaraan dan keputusasaan setiap detiknya. Namun, Yunce masih berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya saat dia menolak untuk menanggapi lebih jauh. Berhenti, tiba-tiba Qianye Yinger berkata. Yunce melirik ke arahnya dengan kerutan kecil di wajahnya. Kepala 3 leluhur Yama secara bersamaan berputar ke arah Yunce, tapi mereka dengan patuh menarik kekuatan mereka pada saat yang sama. Lagi pula, mereka juga tidak berani menentang perintah Qianye Yinger. Seluruh tubuh Kaisar Dewa Mikro Ungu gemetar seperti daun, wajahnya berubah menjadi topeng teror. Sekarang setelah dia ditarik kembali dari tepi jurang, dia tidak lagi menunjukkan penolakan apapun yang dia tunjukkan sebelumnya. Dia masih seorang Kaisar Dewa. Jika dia mau patuh mendengarkan perintahmu, bukankah lebih baik membiarkannya hidup? Qianye Yinger berkata dengan suara lembut. Caizi tiba-tiba menyela dengan dingin, Qianye, sebagai budak Tuan Iblis, kamu berani melanggar perintahnya. Kata-katanya merupakan teguran sekaligus pengingat yang menyakitkan bahwa Yunce pernah mencap Qianye Yinger dengan jejak budak, sesuatu yang selamanya akan meninggalkan bekas luka di hatinya. Aku tidak akan pernah berani melanggar perintah Tuan Iblis, jawab Qianye Yinger dengan lambat dan lesu saat matanya menatap sosok Yunce. Saya hanya memberikan pilihan lain kepada Master Iblis. Jika Kaisar Dewa Mikro Ungu benar-benar bersedia untuk menyerah, maka kita akan mendapatkan Kaisar Dewa lain sebagai penolong. Selain itu, kita tidak perlu menyia-nyiakan upaya atau tenaga apapun untuk merebut alam mikro ungu. Anda tidak akan rugi apa-apa dan mendapatkan segalanya. Namun, Qianye Yinger berhenti sejenak saat dia menoleh untuk melihat Kaisar Dewa Mikro Ungu. Suaranya berubah sedingin es saat dia melanjutkan. Karena Tuan Iblis sudah memberi perintah untuk mengeksekusinya, bagaimana dia bisa mengambilnya kembali dengan mudah? Jika kami membiarkanmu bebas tanpa hukuman apapun, itu akan sangat tidak adil bagi Kaisar Dewa Xitian dan Kaisar Dewa Xuanyuan, yang telah menjadi warga negara teladan sejauh ini. Bicaralah dengan jelas, jawab Yunce. Qianye Yinger mengerutkan bibirnya, dan lengkungan sensual dari batu delima yang berkilau itu cukup memikat untuk mencuri jiwa siapapun yang melihatnya. Namun,
kesempurnaan tersebut kemudian menghasilkan salah satu nama paling menakutkan yang pernah ada. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Kaisar Dewa Xuan Yuan, Kaisar Dewa Mikro Ungu, dan Kaisar Dewa Sitian bergidik pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bahkan mata hitam pekat Yan Tianxiao bergetar saat mendengarnya. Hanya ada satu nama yang bisa langsung menyebabkan darah Kaisar Dewa menjadi dingin dan itu adalah tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Bahkan Yan Tianxiao, yang tinggal di wilayah ilahi utara, pernah mendengar nama mengerikan ini sebelumnya. Yun Ce tidak berkata apa-apa. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah mengalami sendiri apa yang dapat dilakukan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma terhadap seseorang. Sepertinya Master Iblis bersedia memberikan kesempatan ini kepadamu, kata Qianye Yinger sambil menatap Kaisar Dewa Mikro Ungu. Ini juga merupakan kesempatan terakhir bagimu dan wilayahmu. Penglihatan Kaisar Dewa Mikro Ungu belum pernah begitu redup dan buram sebelumnya. Dia melihat ke arah Yun Ce, dan hanya melihat sikap apatis dingin yang menutupi niat yang tidak dapat dipahami. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi sedikit pun emosi di wajah Tuan Iblis. Seolah-olah dia tidak peduli pilihan apa yang dia buat. Dia kemudian melihat ke arah Kaisar Dewa Xuan Yuan, dan melihat campuran rasa kasihan, keterkejutan, dan bahkan sedikit rasa tidak senonoh di wajah rekan Kaisar Dewanya. Dia akhirnya melihat ke arah Chang Sitian, dan dia melihat penghinaan, ejekan, dan rasa schadenfreude yang tidak terselubung di wajah orang yang telah menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan ini. Hanya setelah hidup selama puluhan ribu tahun, Kaisar Dewa Mikro Ungu menyadari secara mengejutkan bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami Kaisar Dewa Xuan Yuan atau Chang Sitian, bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami sifat manusia itu sendiri. Keyakinan yang dia hargai dan jalani sepanjang hidupnya telah menjadi terlalu rapuh dalam menghadapi ancaman eksistensial ini. Tiba-tiba, harganya bahkan tidak bernilai satu koin tembaga pun. Saat dia ditandai dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma, nasibnya akan sepenuhnya berada di tangan Yun Ce dan Qianye Yinger. Bahkan jika wilayah ilahi barat menghancurkan wilayah ilahi utara di masa depan, atau jika nasib buruk lainnya terjadi, dia akan tetap terikat dengan wilayah ilahi utara selamanya. Dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk melarikan diri atau berjuang melawan takdir bersama mereka dan sangat mungkin dia akan menjalani kehidupan di mana kematian jauh lebih disukai. Sekarang, ketika masalah sudah mencapai puncaknya, dia tidak lagi punya pilihan pesanan. Saat Kaisar Dewa Mikro Ungu menundukkan kepalanya, bibirnya mulai menyeringai. Dia tidak lagi merasakan kesedihan di hatinya, dan seolah-olah hati dan jiwanya telah mati pada saat itu juga. Saya dengan rendah hati meminta kepada Guru Iblis, untuk mewariskan tanda ini kepada saya. Dia dengan sangat lembut mengungkapkan niatnya dengan kata-kata sesedikit mungkin. Faktanya, ketenangannya bahkan mengejutkannya ketika dia menerima nasib yang tak terhindarkan. Sangat bagus. Qianye Yinger perlahan mengangkat tangannya dan menjawab dengan suara rendah, kamu seharusnya tahu betul apa yang akan terjadi padamu jika kamu memilih untuk menolak. Kaisar Dewa Mikro Ungu menutup matanya dan menarik semua energi yang dalam ke dalam tubuhnya. Angin dingin menyapu wajah semua orang saat Yun Ce tiba-tiba muncul di samping Qianye Yinger. Dia menggenggam pergelangan tangan wanita itu yang cantik dan seperti batu giok dan perlahan-lahan memaksa tangannya ke bawah. Lakukan saja, katanya pada Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Qianye Yinger terdiam. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Qianye Wugu dan Qianye Bingzu yang biasanya pendiam. Mereka berkata, itu benar.
Menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada seseorang akan merusak akar jiwa Anda.